Selamat siang, Bapak Wijil Nugroho, SE/MBA, selaku dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis. Dan selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Marcelino Aldimoro dengan NIM 20196120 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep video dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Bisnis, agar kalian tidak bingung pada saat menonton videonya. Jadi, di video yang nanti akan kalian nonton, saya Marcelino Aldimoro akan berperan sebagai salah satu investor termuda yang sukses pada saat ini, dengan lulusan sarjana ekonomi dari jurusan Manajemen Keuangan di Universitas Matana, yang menyelenggarakan edukasi online secara terbuka mengenai investasi. Mari kita nonton videonya. Hope you guys enjoy it. Bye! Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Marcelino Aldimoro, lulusan sarjana ekonomi dari Universitas Matana. Nah, pada edukasi online kali ini, saya akan mengajarkan kepada kalian semua tentang investasi. Tentunya beberapa dari kalian bertanya-tanya dan bingung, mengapa saya ingin melakukan edukasi online ini? Iya, bukan? Nah, di sini saya akan menjelaskannya kenapa. Itu semua berawal pada saat saya melakukan investasi. Saya berpikir melakukan investasi itu murah dan tidak susah. Dan pada waktu saya sukses, saya masih bingung kenapa belum banyak orang yang melakukan investasi. Padahal itu merupakan sesuatu hal yang murah dan juga tidak susah untuk dilakukan. Dan saya pun melakukan interview dan melontarkan beberapa pertanyaan kepada teman-teman saya, kepada keluarga saya, kepada beberapa orang lain juga, dan jawaban mereka semua mirip-mirip, hampir sama. Semuanya menjawab mereka belum tahu apa itu investasi. Beberapa dari mereka pun takut untuk melakukan investasi. Nah, oleh karena itu, saya melakukan edukasi ini. Dan di sini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai investasi itu seperti apa. Dan saya ingin mengajak kalian untuk mengenal investasi itu lebih lanjut. Oleh karena itu, edukasi online ini saya berikan judul Mengenal Investasi. Untuk mengenal investasi, ada beberapa hal yang harus kita tahu. Nah, yang pertama, yaitu pengertian dari investasi itu sendiri. Kemudian kita harus tahu apa itu tujuan dan manfaat dari investasi. Kemudian, apa jenis-jenis investasi, kemudian ada risiko investasi, hal yang harus kita perhatikan dalam berinvestasi, dan yang terakhir bagaimana cara untuk berinvestasi. Nah, untuk pengertian investasi itu sendiri, investasi merupakan suatu aktivitas dalam menempatkan modal, baik berupa uang ataupun aset, berharga lainnya ke dalam suatu benda, ataupun lembaga, ataupun kepada suatu pihak dengan harapan modal yang kita tanamkan itu akan mendapatkan keuntungan. Jadi secara singkatnya, investasi adalah suatu aktivitas kita menempatkan uang ataupun aset kita untuk berharap bahwa yang kita lakukan itu akan menghasilkan keuntungan dalam beberapa periode waktu tertentu. Itu pengertian dari investasi. Jadi, seperti yang kita tahu, investasi itu ternyata hanya menempatkan modal ataupun aset kepada pihak ataupun benda ataupun lembaga, dan kita kemudian sepenuhnya akan berharap bahwa itu menghasilkan keuntungan. Dan setelah kita pikir-pikir pasti tidak susah, bukan? Nah, kemudian kita harus tahu dari melakukan investasi itu apa sih tujuannya kita lakukan dan apa sih manfaat kita melakukan investasi itu. Nah, jadi tujuan dalam kita melakukan investasi itu ada untuk mendapatkan penghasilan tetap. Jadi saat melakukan investasi itu kita akan mendapatkan penghasilan tetap. Oke?
Kemudian untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak dan stabil di masa yang akan datang. Kemudian juga berguna untuk mengembangkan usaha. Dan saat melakukan investasi, kita akan mendapatkan jaminan dalam bisnis. Dan kita bisa membentuk dan mengontrol dana kita sesuai dengan kepentingan khusus. Contohnya seperti kepentingan sosial dan kepentingan ekspansi dan lain-lainnya. Nah, melakukan investasi itu juga ternyata mengurangi tekanan inflasi loh. Dan juga saat melakukan investasi, kita bisa menjaga hubungan kita dengan perusahaan. Dan kita juga ternyata berpartisipasi dalam pembangunan negara saat melakukan investasi. Nah, manfaatnya apa saat kita melakukan investasi? Nah, manfaatnya itu kita bisa meningkatkan aset kita. Jadi saat melakukan investasi, aset kita bertambah. Kemudian, kita bisa memenuhi kebutuhan kita di masa yang akan datang. Jadi setelah kita melakukan investasi, di masa yang akan datang kita bisa memperoleh keuntungan. Kemudian, gaya hidup kita akan menjadi lebih hemat. Dan kita pun akan menghindari hutang. Setelah mengetahui tujuan dan manfaat investasi, tentunya kita sudah ingin berinvestasi, bukan? Tetapi sebelumnya itu, kita harus tahu jenis-jenis investasi seperti apa yang ingin kita lakukan. Nah, di sini ada beberapa jenis investasi, di mana ada investasi properti, ada investasi emas, ada investasi reksadana, ada investasi saham, ada investasi valuta asing, dan juga ada investasi cryptocurrency, ada investasi syariah, ada investasi obligasi, dan yang terakhir ada investasi deposit. Nah, jadi dalam berbagai investasi itu, nanti kalian bisa menentukan investasi seperti apa yang ingin kalian lakukan. Nah, setelah mengetahui jenis investasi dan tujuan dan manfaatnya, tentu kalian sudah ingin melakukan investasi, kan? Tetapi tunggu, belum sampai di situ. Kita harus mengetahui dulu risiko-risiko dari investasi itu apa. Nah, di sini ada beberapa risiko dari berinvestasi, di mana ada yang pertama itu business risk, yaitu risiko dari bisnis yang bisa disebabkan oleh karakter bisnis itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada liquidity risk, yaitu risiko yang tidak dapat membeli atau menjual aset dalam beberapa kurun waktu tertentu tanpa memengaruhi aset tersebut. Kemudian yang ketiga, ada financial risk, yaitu risiko yang berhubungan dengan keuangan. Jadi segala bentuk keputusan yang kita lakukan berkaitan dengan keuangan, itu akan menimbulkan kerugian. Itu adalah financial risk. Kemudian yang keempat ada country risk, yaitu karakteristik risiko dari sebuah negara, di mana beberapa faktor di dalamnya tentu ada politik, ada keuangan dari negara tersebut, itu akan mempengaruhi arus kas yang kita punya. Kemudian di sini ada exchange risk atau risiko nilai tukar mata uang. Jadi tadi saya ada sebutkan investasi valuta asing. Nah, di situ itu masuk ke dalam exchange risk ini, di mana nilai tukar mata uang asing atau nilai tukar valuta asing itu akan mengakibatkan kerugian pada saat nanti kita melakukan investasi. Jika harganya naik ataupun harganya turun, nanti itu akan berpengaruh di situ. Nah, jadi kita harus tahu dulu investasi yang mana yang ingin kita lakukan, lalu kita harus tahu risikonya itu seperti apa ke depannya. Kemudian di sini kita masuk ke dalam hal-hal yang kita harus perhatikan dalam berinvestasi. Tentunya itu ada beberapa hal ya. Jadi itu yang pertama, kita tidak boleh melakukan investasi dengan tergesa-gesa. Jadi kita harus penuh perhitungan dalam melakukan investasi itu. Kita harus melakukan riset, ataupun kita harus memahami secara mendalam seperti apa investasi yang ingin kita lakukan. Jenisnya apa, investasi di perusahaan apa, dan siapa yang mempunyai perusahaan tersebut, bagaimana arus kas perusahaan tersebut, itu harus kita lakukan secara mendalam. Nah, kemudian kita tidak boleh bertindak secara spekulatif saat melakukan investasi. Jadi tidak boleh kita secara gegabah seperti melakukan investasi tanpa perhitungan ataupun tanpa pemikiran yang logis. Kemudian
kita penting untuk mempertimbangkan jangka waktu dari investasi. Nah, seperti saat kita ingin melakukan investasi di suatu perusahaan, kita harus tahu sampai kapan kita ingin berinvestasi. Jangan sampai kita berinvestasi hingga mereka nanti bangkrut, nanti akan merugikan kita. Oke? Kemudian, mengetahui dan menilai jumlah modal yang bisa kita siapkan. Kita harus tentu tahu, bukan? Berapa sih modal yang ingin kita keluarkan untuk berinvestasi nanti? Seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita harus memahami risiko yang bisa terjadi atau yang akan terjadi ke depannya sebagai investor. Dan jenis investasi apa yang akan kita pilih nanti. Itu beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam berinvestasi. Dengan begitu, kita udah bisa berinvestasi. Tetapi caranya seperti apa sih? Caranya itu, kalau dulu investasi itu susah. Karena kenapa? Itu mengharuskan kita untuk melakukan administrasi yang rumit. Tapi untuk sekarang, investasi itu sudah sangat mudah dan juga murah. Kenapa? Karena mudahnya itu sekarang dengan gadget yang kita punya, kita bisa melakukan investasi melalui beberapa platform seperti Tokopedia, OVO. Di situ ada beberapa jenis investasi yang bisa kita pilih. Di dalamnya ada reksadana, ada obligasi. Kita tinggal memilih yang mana yang kita inginkan di dalam platform tersebut. Dan harganya pun murah. Ada yang bisa dimulai dari Rp500. Bayangkan, murah banget bukan? Nah, jadi oleh karena itu, di sini saya mengajak kalian untuk melakukan investasi. Ayo kita semua melakukan investasi dari sekarang. Karena tidak susah bukan? Itu sangat gampang dan sangat murah. Jadi, ayo semua kita berinvestasi. Nah, sekian dan terima kasih. Hanya sampai sini saja edukasi online kita pada hari ini. Semoga kita semua bisa menarik kesimpulan untuk melakukan investasi. Bye!